wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Yusuf Maulana, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, program studi akuntansi semester 6. Pertama yang saya hormati Ibu Eva Anggra Yunita, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan sebuah kasus whistleblowing yang terjadi pada PT Pertamina Patraniaga. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang perusahaan PT Pertamina Patraniaga, di mana PT Pertamina Patraniaga ini merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan energi, terutama yaitu bahan bakar minyak dan minyak mentah. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional karena mengelola distribusi BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan solar di seluruh Indonesia. PT Pertamina Patraniaga tentunya sudah menerapkan sebuah sistem whistleblowing guna mencegah terjadinya praktik korupsi serta penyalahgunaan kewenangan. Namun pada tahun 2025, PT Pertamina Patraniaga justru lebih dalam salah satu kasus korupsi terbesar di sektor energi di Indonesia. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah. Sehingga kasus ini menjadi sebuah teka-teki dan menjadi banyak pertanyaan dari banyak masyarakat bahwa siapa sih yang melaporkan kasus tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus yang sangat menarik untuk dibahas. Di Indonesia terdapat banyak sekali kasus whistleblowing yang memperlihatkan bahwa pengungkapan korupsi dan fraud itu seringkali bermula dari audit internal, laporan dari pegawai, pengawasan publik, media investigasi, maupun sistem pelaporan internal perusahaan atau whistleblowing system. Nah, dalam kasus PT Pertamina Patraniaga ini, seseorang atau individu yang melaporkan tindak pelanggaran hukum itu disembunyikan identitasnya, tetapi tidak semua kasus whistleblowing identitas pelapor itu disembunyikan. Ada juga yang dipublis terkait identitasnya. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih itu whistleblowing. Jadi, whistleblowing ini merupakan sebuah tindakan pelaporan terhadap pelanggaran hukum, etika, manipulasi, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu dalam sebuah organisasi atau entitas perusahaan kepada pihak yang berwenang. Nah, dalam praktik perusahaan modern, whistleblowing ini menjadi bagian penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan good corporate governance, transparansi, dan pengendalian internal. Baik, langsung saja ke kronologi kasusnya. Jadi, kasus ini itu bermula ketika Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan penyelidikan terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pertama pada periode tahun 2018-2023. Nah, dalam penyelidikan tersebut ditemukan dugaan bahwa sejumlah pejabat Pertamina itu melakukan praktik korupsi, yaitu yang pertama itu manipulasi impor minyak mentah, di mana pada saat itu minyak mentah dalam negeri yang seharusnya dapat diolah di kilang domestik justru diekspor ke luar negeri, dan setelah itu Pertamina melakukan impor minyak dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Akibatnya negara mengalami kerugian besar karena membeli minyak dengan harga tinggi padahal pasokan domestik sebenarnya tersedia. Yang kedua, ada dugaan pengoplosan BBM. Nah, hal ini menurut saya yang paling menarik dan menjadi perhatian publik, yaitu Kejaksaan Agung menduga bahwa terdapat praktik blending atau pencampuran BBM dengan kualitas yang lebih rendah, kemudian dijual sebagai produk dengan kualitas lebih tinggi. Kasus ini menjadi viral karena menyangkut langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM nasional. Kemudian yang ketiga yaitu pengaturan broker atau pihak perantara dan melakukan markup harga, di mana Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan pengondisian broker atau pihak perantara tertentu dalam proses impor BBM dengan harga yang lebih mahal dari pasar sebenarnya.
Nah, selisih harga tersebut kemudian diduga menjadi sumber keuntungan ilegal bagi oknum tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan ini tidak dilakukan secara sehat dan transparan, sehingga broker atau pihak perantara memperoleh keuntungan besar dari selisih harga transaksi impor tersebut. Selanjutnya ada penyelesaian kasus. Kasus ini diselesaikan dengan yang pertama itu dengan menetapkan dan penahanan tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat Pertamina sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut, di mana langkah ini dilakukan agar proses penyidikan berjalan dengan lancar, bukti tidak dapat dihilangkan, dan tersangka tidak mempengaruhi saksi lain. Kemudian yang kedua ada audit internal dan evaluasi sistem, di mana PT Patra Niaga ini langsung melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan minyak, proses impor, dan pengawasan distribusi BBM. Serta mekanisme kontrol internal perusahaan, dan perusahaan juga memperkuat sistem pengawasan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Kemudian yang ketiga ada penguatan whistleblowing system, di mana kasus ini membuat publik mempertanyakan efektivitas sistem whistleblowing di perusahaan BUMN. Karena itu Pertamina mulai memperkuat perlindungan pelapor, sistem pelaporan, dan pengawasan independen terhadap laporan internal. Tujuannya yaitu untuk mengedukasi dan mewajibkan pegawai untuk melaporkan fraud atau kecurangan tanpa adanya rasa takut. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dari kasus Pertamina Patra Niaga tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan penyalahgunaan kewenangan dapat menyebabkan praktik fraud seperti markup harga, manipulasi impor minyak, dan pengaturan broker. Kasus ini menimbulkan kerugian negara yang sangat besar serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan BUMN. Selain itu, kasus ini juga membuktikan bahwa whistleblowing memiliki peran penting dalam mengungkap penyimpangan yang sulit diketahui publik karena melibatkan transaksi internal yang kompleks. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan perlindungan terhadap whistleblower agar praktik korupsi serupa tidak terulang kembali. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.